kalau kayak lu massage yang bagus gitu, kayak di hotel gitu massage itu mereka certified. Oh semua. iya, bersertifikasi. Bahkan ada sertifikasi pijat tunanetra. Iya benar. BNSP. Pijat tunanetra. Orang tunanetra atau dari mana kalau misalnya tersertifikasi? Pijat tunanetra yang mijet apa yang dipijat? Mas ini sertifikatnya. Oke. Kan diumumin juga bisa pakai braille juga, Jo. Oh. Liar pala gue. Bisa terus kasih waktu melamar kasih tuh. Loh Mas ini mah ijazah palsu. Gitu. Maksudnya pijat tunanetra itu yang tunanetra yang mijetnya. Iya. Masa gue ini lebih goblok. Masa yang dipijat Lagi. Masa gue pijat tunanetra. Menurut gue umur segini otomotif membantu sih. Hobi otomotif. Karena secara default orang kebanyakan suka otomotif, Pak. Betul. Walaupun gak hobi-hobi banget, at least dia ngikutin lah. Tapi emang kadang Karena jadi ada kebutuhan. basic skillsnya juga sih. Iya, bener. Terutama ya lu bisa lah ngisi air aki, ngisi Bensin radiator. aja, ngisi bensin otomotif jatuh. Betul, ngisi radiator. Soalnya isi bensinnya di Shell gini deh. Wih, freestyle. Udah kerasa paling otomotif ya. Saking otomotifnya isi bensin gak mau cuman gini doang, gak mau. Minimal gini deh. Paling otomotif tuh. Paling Isi otomotif. bensinnya kalau misalnya kayak gitu tuh. Paling otomotif. Oktan 92. Jadi kebutuhan, Pak. Otomotif tuh. Bener, Semua orang punya kendaraan. Benar. Cowok kan larinya kalau otomotif Olahraga. Udah itu doang 2 sih. Musik banyak. Iya, Musik juga. Musik juga banyak. Coba, satu lagi menurut gua hobi tuh bisa jadi lu jangan satu sih. Banyak. Beberapa lah, nggak banyak ya. Ada variannya lah. Ada variannya. Biar Jadi nggak monoton. biar nggak. Nah itu juga. Kadang kalau lu misalkan tiap weekend lu ngerjain hal itu doang gitu, bisa jadi lu bosen kan. Nah itu kan yang jadi harusnya nggak boleh ada dalam definisi hobi. Benar. Bosen itu harusnya jangan sampai muncul gitu. Betul. Kalau udah bosen, takutnya lu jadi kesal sama hobi itu dan lu nggak mau ngelakuin hobi itu lagi. Makanya Berarti ada benar-benar variatifnya. goalsnya itu benar-benar happy lah, pokoknya relief lah. Seneng lah ngejalaninnya. Iya bener. Oke, kalau menurut lu? Kalau gua kan hobi itu ya berbuat baik. Hobi itu berbuat baik. Ada kayak orang ditanya pas hobinya berbuat baik. Baru tuh hobi lu apa? Sholat. Baru. Nggak pantas kemarin ada nenek-nenek pinggir jalan diseberangin sama dia. Standby. Nggak pakai nyebrang. Padahal nggak pakai nyebrang. Di bawah. Sama kayak kata Hidra. Neneknya marah. Udah gak pengen nyebrang. Mas, orang lagi pinggir jalan doang diseberangin. Gak mau pakai JPO lagi. Nyebrang tuh di Sudirman. Tenang Nek. Jatuhnya nyari mati. Itu dia lagi mau bunuh diri. Nyebrang di MRT. Gak. Beneran masa berbuat baik. Enggak, balik ke Fitra kan hobi itu ya. Fitra Eri. Fitrahnya. Oh Fitranya. Balik ke Fitra Eri. Tinggi, tahu nggak tingginya Fitra Eri? 177 cm. Kan mesti ada di reviewnya dia. Maksudnya apa? Buat ngukurin legroom sama ini ceiling room. Oh iya bener-bener selalu gitu. Sama Iya. Headspace. Terus. Hobi kan bikin itu kan, bikin senang, stress relief lah kalau misalnya dari gue. Jadi kalau misal gue sih hobi tuh nonton film kan kalau misal gue harus nyempetin lah weekend atau misal kalau malam ngapain kayak yang bisa bikin. Tapi lu seneng. termasuk film entusias gitu berarti? Iya gue suka sih. Jadi bukan sekedar nonton film, tapi lu pelajari juga gitu. Gue pelajarin kayak nulisnya, terus sutradaranya, terus kayak biasanya sutradara ini main sama siapa, terus style penulisnya kayak gimana. Emang hobi cuy kalau misal kayak gitu. Menarik. Berarti lu ngefans sama Quentin Tarantino? Gue sih lebih suka Joko Anwar. Jauh Indo. Tapi ya itu sih kalau misal gue suka nonton film sama olahraga ya, lari sih. Soalnya lari tuh gampang pak dilakuin, lu cuma butuh badan doang, lari udah berangkat gitu. Kalau misal main bola, lu butuh bola. Basket butuh Pelari sekarang butuh banyak pelari culture. butuh Garmin. Koros. Kacamata. Iya, Hunter kacamata udah yang itu. Kacamata buat apa lari?
yang itu loh yang biar nggak kena sinar UV itu, yang warna-warni gitu biasanya hitam gelap. Lari itu harusnya olahraga murah, coy. Harusnya Olahraga murah Biar lari itu. nyampe bro. biar kalau nongkrong nggak nunduk ya Dar. Kalau lu lari di Purwokerto gak apa-apa. Kenapa Purwokerto? Emang kenapa? Kan tadi baru dibilang di Purwokerto ada penonton kita, Legend Purnawirawan. Lari di luar Nggak Jakarta mungkin. gak apa-apa gitu. Oh berarti maksud lu standar culture itu mostly di Jakarta aja biasanya. Oke. Enggak, tapi gue nanya deh, lu kan yang punya sepatu lari lu bagus nih berdua. Yang ada karbonnya. Iya, enggak nyampe lu. Oh ya. enggak ada. Nah, terus Ada dia karbonnya aja tuh. Lu ada serius? Karbon dia. Serius lu? Nah, kan tadi dipakai Mas Terus Wali. dong ya? Damn. Makanya dia kan PES 5. Keras ya? Ini double marathon. Apa pertanyaan apa? Pantes dia PS7. Dibantu equipment ya jatuhnya ya. Sirik aja lu. Coba Apa pertanyaan? coba pakai Kasogi. Coba sendal Kasogi coba. Sepatu kaki. Kaki bagus. Kaki bagus. Sepatu kompas. Kan emang buat lari gitu. Handal pakai Tomkins tadi. Oh yang dapat mobil remote. Iya benar. Oh pantes tadi lu P10 ya. Sambil main mobil remote. Yang magnet gitu. Iya emang. Iya lagi. Terus abis itu kalau sudah setahun magnetnya hitam. Iya lah. Benar. Gak lupa tanya apa? Tawa. Iya. Nih kan lu outfit lu secara lari bagus banget. Ngubah performa lu gak? Apa? Ngubah performa lu gak? Kayak gini boy. Ketika lu beli invest di barang mahal, otomatis lu ada sunk cost fallacy kan di sana. Kayak gua harus pakai barang ini, gua harus beneran jadi karena gua udah keluar duit banyak. I see. Jadi otomatis naikin itunya di situ. Kayak gua dulu malas tuh lari. Ketika gua beli sepatu akhirnya kayak gua harus pakai sepatunya. Jadi gua sering. Sekarang lari seminggu berapa kali? Apa? Sering seminggu sekali. Itu juga kalau bangun. Kalau bangun. Tapi jujur sepatu dia lari culture ya. Culture. Ntar coba kita tampilin nih kalau ini culture asli. Jujur biasanya sepatu karbon tuh buat race doang. Bener. Sama buat dia dipakai latihan. Easy-run. Atau kan biasanya Easy-run. buat trial Kolomores kan. Biasanya pakai karbon. Jadi tadi easy run loh. Iya. Itu cuma sekilo setengah tadi. Tapi passion bro. Passion. Sedih sekilo setengah jalan ke MRT. Tapi nah ngomongin kayak gitu si lari itu, gue kadang nggak serak juga sama orang yang dia ngomong hobinya lari nih, tapi larinya tuh selalu bawa temen gitu. Karena balik Digendong. ke, Digendong. Bawa temen gimana maksudnya? maksud gue harus sama teman. Ayo Jordan. Jadi gue hobi gue lari nih. Oh iya, lu biasa lari sendiri? Enggak, gue kalau lari harus ada temen. Nah itu maksud gue. Ada? Ada pak. Ada orang yang lari tuh harus ada temennya gitu. Itu jadi esensi hobi dia. Itu menurut gue gak dapet sih. Karena hobi itu harusnya lu ngelakuin sendiri aja seneng. Dan bisa dilakukan sendiri. Dan bisa bener. Tapi kalau kayak Handar hobinya main apa namanya? Kok main apa? Sepak bola sian sendiri. Iya gak maksud gue Maksudnya kayak menang lari. sendiri dia bicara sendiri. Nah kalau bola, alhamdulillahnya bola itu ada tontonan. Gitu. Biasanya kita kayak gue nih hobi bola. Kalau gak main itu nonton pak. At least nonton. Orang lari juga pernah nonton lari. Ada ya orang Maraton 5 jam tuh pantengin. enggak orang nggak bisa nih ke GBK nonton live-nya GBK orang gitu. Jatuhnya nonton tawa. Kayak yang Jatuhnya nonton Al Jazeera. yang ultra gitu pernah nonton loh. Yang 100 kilo pernah nontonin loh di YouTube live-nya. Iya, Streaming. cuman masalahnya itu kan nggak yang lu tiap hari, tiap weekend gitu. Oh. Masalah gini, lari itu kan gampang. Lu sendiri bisa. Olahraga sendiri gitu. Ya. Awalnya olahraga sendiri, tapi kan emang enak komunal kan, gitu. Tapi kalau misalkan jadi lu mulainya dari ramean dulu, nggak dari lunya sendiri pengen lari, nanti takutnya lu nggak bisa menikmati sendiri gitu. Tapi ada sih olahraga yang gak ada tontonan dan gak bisa sendiri. Apa tuh? Yang biasa Anda lakuin kalau malam Jumat. QQ. Anda kan kalau di malam Jumat di Mas Ronda QQ dia. Wow. Tetap Blackjack. Blackjack. Wah, QQ. Gak bisa sendiri Lu itu. tau gak QQ apaan? 99 nih. Iya bener. Gue gak tahu anjir. Wah. Beneran. Namanya Jadi QQ. iya bener. Jadi Olahraga. nilai cariin itu. main kartu nilai paling tingginya 99. Itu one in a million lah dapat 99 tuh. Iya itu. Kalau biasa malam Jumat di Pos Ronda situ gitu biasanya. Udah enggak? Enggak. Udah.
Udah enggak. Karena duitnya habis. Kemarin mau depo dana. Tapi itu sih hobi tuh yang penting ya. Kalau misal gua punya pasangan harus dia punya hobi juga sih. Gak bisa gua kalau misalnya ada pasangan tapi dia gak punya hobi gitu yang 24/7 sama gua gitu kayak capek Pak. 24/7. Soalnya kayak Maksudnya butuh setiap hari ketemu sama lu. Oke. saya kayak gua tuh kalau misalnya lagi ngejalanin hobi lagi lihat Fokus. lagi nonton film tuh beneran fokus dan pengen sendiri, nggak pengen diganggu gitu, Pak. Kayak fokus time gitu. Tiba-tiba ntar di chat kayak gitu kan gak enak. Kalau tiba-tiba bokap lu ngechat gitu. Apa? Kan beda. Jojo kangen papa nggak? Bentar lagi menjalankan hobi. Kapan terakhir itu? Jojo papa lagi mau jalan ke rumah sakit nih gitu. Lu balas gak? Ya kan gak apa-apa kan yang bokapnya kerja di rumah sakit. Timbalin deh. Lu kan terakhir notaris, Pak. Iya. Tetap di rumah sakit. Papa ngapain sih umur 50 switch karir? Tahu diri aja kali. Ya Papa keluar habis ikut bootcamp. Tahu diri aja kali switch karirnya rumah sakit lagi. Ada gak ya bootcamp dokter gitu deh? Kayak seru tuh. Gak bisa Belum ada coy bootcamp dokter. Dokter emang lama belajarnya. Hah? Dokter lama belajarnya. Masalah itu problem statement disingkatin aja dokter. Lu tahu nggak dokter belajar tuh per part dia. Stase namanya. Per blok. Per blok, iya per blok per part. Stase namanya. Stase pernapasan. Dokter berapa lama dari kuliah tuh semester 1 sampai jadi buka praktek sendiri berapa tahun? Sampai praktek sendiri. Praktek sendiri. Praktek sendiri. Kuliah 4 tahun. Kuliah. 3,5 sih tekniknya. 3,5. Koas. Koas tahun. 4. 4,5 ya. 4,5. Magang. 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 Ya, 6 bulan lah setahun. 6 bulan setahun lah. 5 Setahun lah setahun. 6 tahun lah aman lah. Iya 6 6 tahun. tahun aman lah. Oh, Itu pun kalau lu privilege misalkan bokap lu kaya banget gitu. Itu juga kan ini termasuk kalau misalkan koas lu benar-benar mulus tuh dapat semua stasenya gitu. Iya, bener. Maksudnya dapat pasiennya semua. Kadang ada juga yang nyari pasiennya belum ketemu gitu. spesialis juga ngejalanin yang sama lagi. Kalau spesialis beda lagi, tergantung spesialisnya. Spesialis itu dari 2 tahun sampai lama banget lah. Gitu. Tapi tergantung sih. Lu minat switch karir jadi dokter? Minat gua pengen jadi dokter anak, kayak seru deh dokter anak gitu. Gitu Pak. Saran aja lu jadi mantri aja. Jadi mantri itu kan dulunya dokter anak coy. Emang mantri dokter? Bukan. Nah iya itu bisa juga. Jadi mantri aja, jadi mantri. Dia tuh itu kan dulu kayak ada gerakan, iya. bingung maunya. Penempatan. Gue mau dokter spesialis kelamin atau dokter anak ya. Yaudah gue bikin sendiri mantri namanya gitu. Emang mantri apa kepanjangannya? Apa? Mantri apa? Emang ada panjangannya? Oh gak ada ya? Gak ada. Itu bahasa Belanda atau apa gitu. Tadi lu ngomong kelamin sama anak, mantri, kelamin anak gitu gue mikirnya. Jauh ya. Tapi mantri itu masih di tier 2 lah. Tier 3 ini yang haji-haji sih. Tuh, Haji Naim. Haji Ujang. Haji Naim bisa sunat emang? Kok sunat? Maksud gua Ini mah seperti bener. dokter praktek gitu. Tapi tanpa, kan hanya bootcamp tadi kan. Haji Naim mungkin bisa bootcamp. Iya, bisa dia Sumpah bisa dia. Bukan pijet ya? Bisa. Dia tuh bisa berguru ke dia Pak, Haji Naim tuh. Oh iya benar, ada. Jadi kan gue pernah pijet nih di Malang, pijet bener. Alternatif lah, pijet cari. alternatif. Iya. Alternatif. Terus gue tanyain kan, Mas belajar pijet di mana? Kayak, oh belajar di Surabaya Mas, ada yang buka gitu sertifikasi. Tapi kalau kayak lu massage yang bagus gitu, kayak di hotel gitu massage itu mereka certified Oh semua. iya. Iya, perlu sertifikasi. Bahkan ada sertifikasi pijat tunanetra. Iya benar. BNSP. Pijat tunanetra. Orang tunanetra atau dari mana kalau misalnya tersertifikasi? Pijat tunanetra yang mijet apa yang dipijet ya? Mas ini sertifikatnya. Oke. Kan diumumin Jo kan bisa pakai braille juga Jo. Oh. Liar pala gue. Bisa terus kasih waktu ngelamar kasih tuh. Loh Mas ini mah ijazah palsu. Gitu kan? Maksudnya pijat tunanetra itu yang tunanetra yang mijetnya. Iya. Oh, masa gue ini lebih goblok. Masa yang dipijat Lagi. masa pijat tunanetra. Maksudnya gue kira ada yang khusus pijet buat ini. Memang kenapa? Orang tunanetra. itu Enggak maksudnya. itu teman tuli. Enggak maksudnya. Di mana? Ya gue pastiin aja. Enggak tahu. Tapi pertanyaan dia lucu tapi make sense. Iya. Gimana ya Tahu dari itu mana itu? Jangan salah ada braille bro, ada braille. Sertifikasi pemijat yang tunanetra gitu. Benar. Enggak. Pun kalau ada braille, biasanya tuh kalau kita bisa lihat, kan legitnya dari hologram,
terus bisa divalidasi pakai scan QR atau apa gitu. Ini kan Dia tunanetra ya. Gimana? dia misalkan nih suruh scan QR. Terus scan QR. Oh, Astagfirullah. gimana? Sama aja. Bro-nya QR. QR-nya bentuk bro. Enggak, tapi tau gue ada braille sih. Spotify kan juga Ini ya not to discredit anyone ya, tapi mikir aja mikir. Coba bertanya, wondering aja. wondering tapi ya jadi gimana ya? Janggal Nanti kita juga. harus memastikan juga mereka terfasilitasi dengan baik supaya nggak dibohongin. Benar, Itu dia, kan benar. berarti kan harus Itu ada penting. yang nemenin kan atau perantara Betul, atau apa betul. gitu yang memvalidasi. Ini gue setuju semua. Ini pertanyaan dia nih gue masih mikirin. Masa ada sertifikasi buat pijitin orang tunanetra? Pijet khusus tunanetra. Kan lu tadi bilang kan. Enggak bener. Kali aja perawatan khusus ya. Iya maksudnya. Oh, gue nangkep. Soalnya kan lu bilang tadi sertifikasi nangkep. buat mijet tunanetra. Benar. Nah, gua kira buat mijet orang yang tunanetra. Oke. Enggak maksud Maksudnya dia tuh itu. Orang tunanetranya disertifikasi, mijet kayak gitu. Karena mereka kan biar inklusivitas mereka punya opportunity kerjaan. Salah satunya caranya itu. Oh iya ya. Dia tuh legitimasi pendapat dia. Kayak misalkan spesialis nih, ada spesialis anak ya kan, khusus nanganin anak. Nah ini khusus nanganin tunanetra maksud Handar gitu. Mungkin. Kira ada. Oh. Mungkin. Ya bisa jadi ada sih Handar. Iya bisa jadi kan. Tapi gimana itu pasti 2 kali lebih repot ya daripada take effort lah buat ngajarin orang biasa ya. Misal orang biasa kan kalau misalnya gua tanya sama tukang pijet gua, dia pakai presentasi gitu kan kayak ini titik-titiknya di sini. Kalau tunanetra kan berarti perlu ditujukin kan ya. Ya mungkin pakai ini pakai apa? Pakai manekin gitu mungkin ya. Iya, Dia tahu. ajarin maksudnya ngeraba ini, udah pasti iya. dia apa Namanya sih. take more effort kan sebenarnya. Tapi keren kan berarti mereka ada opportunity itu juga. Iya. Inclusivity. Ya itu sih harusnya diperluas ini ya, jangkauan apa kesempatannya sama diwakili ditemenin didampingi. Tapi so gue dari komunitas-komunitas tunanetra gitu fasilitasi sih mereka biasanya untuk kerja. Kayak zaman sekarang kan udah banyak juga tuh kayak yang Down syndrome jadi kerja di kopi. Oh ya benar ada kan kafe Barista. Terus yang tuli jadi barista juga kan udah banyak kan. Nih, Iya, Kopi sunyi. Itu banyak sih. Itu cara-caranya orang bikin inklusivitas sih. Dan itu oke sih, lu di sana diajarin Pak. Ya kalau belajar. Jadi diajarin kayak kopi sunyi itu lu pas mesen tuh diajarin. oh iya. Oh, nggak kayak jadi dia tuh pengennya lu mesen pakai bahasa dia. Jangan nunjuk doang. Terus bilang terima kasih gitu-gitu tuh nggak yang gini doang, tapi ada bahasanya. Gue di kantor ada kopi sunyi Pak, ada stolnya di dalam kantor gitu. Jadi Dalam kantor bisa- serius? Iya ada kopi sunyi di kantor gua gitu. Oh ada di Kota Tua. Gue Iya. di Kalau gue belum pernah kesana, Fatmawati. belum tahu caranya gimana tuh. Ya kan diajarin. Belajar. Oh, nggak bisa Nih, nah menariknya jadi ini buku menu. Heeh. Terus di atas tuh ada buku bahasa isyaratnya. Oh. Gitu. Ada tulisannya saya. Dan iya, itu ada Oh, bahasa berarti- isyaratnya. Jadi di menu pun ada bahasa isyaratnya. Itu menarik kan? Iya, gue tuh jujur belum pernah ke kopi sunyi karena gue kayak takut gue kan nggak bisa tuh. Ntar gue kalau misal nunjuk gue takut ya kayak iya gitu. Makanya Enggak. Di foto itu waktu gue datang ada ininya, ada instruktur bahasa isyarat. Oh, ada workshopnya gitu ya. Enggak dia instrukturnya. Oh. Dia bicara, dia enggak tuli, tapi dia instruktur. Jadi dia sambil ngajarin gitu, sambil ngebimbing. Mas kayak gini kalau mau pesen mas gitu. Coaches don't play ya. Coaches don't play. Tapi itu coy, temen tuli itu, mereka itu lebih suka dibanding Temen tuli. daripada tunarungo Tunarungo. ilmu. Nah, dia itu ada nama itu coy, nama apa sih? Nama isyarat buat kita. Jadi misal lu RB kan panjang nih kalau misal manggil RB di spell kan RB. Jadi biasanya disimpulkan RB ini biasanya pakai jaket putih. Jadi misal nanti dia nunjuk warna putih atau apa gitu. Ada isyaratnya masing-masing. Jadi andar skena nanti dia ngobrol ambil kayak gini. Karena nama bisa banyak ya kayak Nama bisa Arbi. banyak soalnya, RB kan ada banyak berapa orang kayak Iya gitu. iya. Menarik. Sama kayak kita mungkin Henry. Henry mana? Henry Satpam. Nah, ini bisa kayak gitu. kayak gitu ya. Sama apa? Gini. Bisa jadi. ada kayak gini. Bisa jadi. Edri kaget, tidur deh. Oh, Edri kaget karena habis tidur deh. Lu kapan pasti nanya Satpam bahasa isyaratnya apa sih? Kagak misal nih ada dua Henry nih, yang Iya. satu satpam, Hmm. yang satu kerja di bank gitu. Oke. Kan gimana bedanya? Ya kan tinggal bahasa isyarat aja. Henry Satpam itu. Lagian bentar ya, kan mereka kan tidak buta. Iya, kan bisa lihat. Kayak kata Jojo kan, kayak misal dia apa ciri-cirinya suka pakai baju putih. Itu identifier
biasanya orang bahkan bikin sendiri buat dirinya sendiri. Iya. Kalau manggil Farhan gitu misalkan apa misalkan gini gitu. Ya udah berarti kalau gua gini gitu. Handar Puras gitu. Kan tidak bisa bicara. Jadi caranya gitu. Handar, gimana cara perkenalan Handar? Handar tuh gini gitu. Iya benar. Oh gitu. Itu bahasa antara mereka sendiri sebenarnya. Tapi lu bisa tanya. Handar gini gitu. Sinus soalnya bisa. Iya, beler. Handar beler. Handar miwing. Sama ini peraturannya kalau misalnya mereka ngobrol sama mereka itu harus duduknya letter U. Kenapa gitu? Letter U. Kalau ngumpul. Iya, kalau ngumpul sama mereka. Soalnya kalau misalnya kayak gini kan dia gak kelihatan nih. Oh iya benar. Kalau kayak gini. Kalau misalnya kayak gini gue gak bisa ngeliat Farhan ngomong apa. Harus kayak gini terus nanti kalau ada yang ngomong kan gini-gini badan gue. Oh bener. Oh iya. Iya, harus U duduknya. Jadi biar kelihatan semua tuh. Karena dia kalau dia ngomong pakai bahasa isyarat lu gak kedenger ya. Ya dengar, gak tahu. Kan bahasa isyarat gak diucapin. Iya gak maksud gue kalau misalkan gue lagi ngomong sama lu nih terus Jojo ngomong gitu. Gue aware. Tapi kalau teman-teman tuli kita nggak aware dia ya. Bisa jadi. Harus benar. Gak kelihatan. Sama ada banyak kan kamusnya kalau nggak salah ya. Ada di Indonesia ada 2 kan. Ada 2 ya. Ada Bisindo sama satu lagi tuh CB. CB benar. CB Kamus. Enggak nama bahasanya. Jadi bahasanya. Kalau di Amerika ada ASL kan, American Sign Language. Ada lagi International Sign Language. Beda-beda sih. Tapi biasanya kalau gua dulu itu ISL. International Sign Language. Oh gua lupa namanya. ISL. Bukan. Indonesian Super League. Sriwijaya. Firman Utina. Jarum. Persik Kediri. Liga Jarum. Ada namanya. Tapi gua lupa di Indonesia tuh yang satu itu buatan orang non tuli, satu lagi buatan teman tuli. Jadi mereka ada privilege. Oh ya benar. Yang dipakai yang Tahu gua Bisindo. Bisindo sekarang yang sering itu dipakai. official dari negara kalau nggak salah, tapi yang bikin itu bukan teman tuli. Jadi mereka justru malah kurang nyaman. kayak jatuhnya Setawi kalau gitu ya. Iya, gua jangan kuliah sih terakhir. Kayak lu bukan dokter tapi lu ngajarin pernapasan gitu. Ya kan dia Aneh. dokter. Hah? Oh bukan dokter. Bukan, dia bukan dokter. Dia pelari misal P7 udah nafas itu kan ada 2 bronkiolus. Ih, lu pelori. Allah. Ya gitu. Iya, teman tuli. Tapi kayak yang paling susah, yang paling banyak fasilitas dan ininya teman tuli sih ya. Yang difasilitasi segala macam. Sebenarnya yang paling di Jakarta ya menurut gua tuh tunanetra itu udah ramah sebenarnya. Kan pedestrian tuh gua kalau misalnya gue lihat di Jakarta itu udah banyak kan yang ada apa namanya? Ada. Tapi Tapi tiba-tiba tiba-tiba pecel lele. Iya. tadi gua parkir, Mas parkir mana? Ini Mas. Parkir tuh. Iya. Gua kayak Orang lagi jalan nabrak NMAX. Tuk. NMAX. lu tabrak kan gue lah. Kok tahu Enrik? Kan dia ngeraba. Oh, NMAX. Logonya diraba. Kalau stiker gimana ya? Bingung. Tapi untungnya kampus kita dulu tuh salah satu kampus yang paling ramah untuk Bener. Gue seneng banget. Iya, gue seneng banget. studi layanan disabilitas. Sekarang udah namanya pusat layanan disabilitas. Dulu tuh mereka advokasinya seru. Iya. Gue seneng banget. Ikut sekali itu emang seru banget sih mereka. Iya, ada piket ini ya, nemenin mereka ya. Iya. benar. Dampingin. Semua trotoar diganti jadi ada apa namanya? Yang buat Iya, Yang buat warna ini Terus penuntunnya. semua gedung tangganya harus ada itu. Iya, benar. Harus ada lift. Iya. Itu benar-benar diperjuangin sih. Itu gue oke sih. Happy sih dulu gue. Apa P yang di UB namanya P. PSLD. PSLD. PSAT. Genje. Beda. Orang mau genje. Dulu bahkan Beda. para teman-teman yang difabel itu dulu dikirim ke Australia buat kuliah magister. Jadi mereka ada fasilitas. Karena Australia juga udah ramah ya. Di Australia itu udah ada asosiasinya yang membeasiswai mereka gitu. Keren sih, keren. Dan diskusi sama mereka seru. Oh, asosiasinya PBSI. Bulu tangkis dong. Jadi ngomong-ngomong itu salah satu karena tadi topiknya hobi, bisa jadi salah satu hobi juga loh itu komunitas-komunitas kayak gitu. Lu tadi membantu orang kan? Hobi lu membantu bisa orang jadi itu. itu. Emang Mahal. hidup ini circle ya. Mahal ya. Kira ketemu nih. Mahal. Podcast mahal. Iya. Podcast mahal. Juga di kampus itu ada satu orang yang benar-benar antusias banget kayak mau dedikasikan hidupnya emang buat bantu mereka perjuangan inklusivitas. Itu keren sih. Hobi dia emang kayak gitu. Jadi di luar Kayak kuliah gitu ya. tuh, mereka selalu perjuangin terus kayak main sama mereka. Jujur gue belum pernah ikut volunteer guys. Wah
Volunteer terakhir pensi. Pensi. Itu mah bukan volunteer ya. Unpaid intern. Oh iya. Bener. Volunteer pen. Itu dikemasnya bagus. Itu di mana ya Unpaid intern nih? Ada di Lupa lagi. Masa baru sebut tau. Ada inget gue. Gak usah. Bab. Ya sensor. Iya. Tapi ya volunteer itu gue pengen sih kemanusiaan, volunteer yang spesifik kemanusiaan. di kita bisa kan sering tuh buka volunteer tuh. Habis terus. Bab. Oke. Lanjut ke yang lain. Hobi tadi hobi. Lu apa? Hobi lu? Oh gue belum. Dia belum. Gue hobi sih mainly olahraga sih. Cuma olahraganya gue itu mut-mutan. Jadi gue tuh gak ada olahraga yang gue bener-bener dedicated gitu. Yang antusias banget. Jadi ntar kalau gue ajak basket, gue basket. Ada yang bulu tangkis, futsal, mini soccer. Kalau yang sendiri lari gitu. Udah. Nah ini kayak lu bilang tadi. Olahraga, cuma gue gak ada yang... Apa? Ngikut temen. Kalau ada yang ngajak lari, dia lari gitu. Sosial nih berarti. Padel pernah lu? Iya. Padel. Oke. Ngerti gue ngerti. Eh. Terus tadi kalau gue lagi sendiri ya gue lari gitu kayak. Olahraga tapi gue suka-suka aja. Biarin. Apapun. Nah kalau tadi lu nanya. Padel pernah? Oh pedal. Sorry. Padel, pedal atau padel? Makanya gue nanya. Padel atau pedal? Beda emang. Kalau pedal yang di air. Oh, pakai orang. Yang Pep. PADDLE. Apaan pedal dia? Lah, memang pedal yang itu kan PADDLE. Bukan PADEL. PADLE. Oh, gue baru tahu. PADLE yang dia. PADLE padle. Padle. Bukan PADEL. Kalau PADL itu yang ini. Jadi itu. pernawirawan Itu maksud gua. nggak tahu nih pedal. Jadi bapak-bapak ada olahraga baru nih. Ada baru. Kalau baru masuk. maksudnya lagi baru viral. masuk. Kalau dulu kan zaman bapak-bapak mungkin tenis sih. Zaman-zaman iya zaman Federer, Serena Williams. Karena ada namanya pedal. Pedal nggak tahu lah. Iya, raketnya lebih kecil, bolanya sama. gue gak tau ya spellingnya padel atau pedal. Gue selalu nanya kalau ada orang ngajak pedal itu lu pedal air atau pedal yang di lapangan Megatron sekarang. Tapi jujur iya. Gue kalau yang di lapangan itu baru sekali doang dan itu kayak Oh pernah lu? belum cocok yang di lapangan. Kalau air gue udah berapa kali. Pedal air ngapain sih? Hobi olahraga. Olahraga. Pedal air ngapain sih? Yang itu loh yang lu tau gak mantan menteri perikanan Inian. dia suka main pedal yang berdiri dia ngedayung. Iya itu. Oh, yang itu. Kayak kano tapi lu berdiri. Oh, yang berdiri. Iya. Oh, tahu. Flat gitu lah. Oh, tahu. Beda sama Itu kayak seru sumpah itu seru. kalau mau kita ke situ lah. Paling Ada emang. itu di peak itu ada turnya setiap hari kecapai kita pikir itu 2 kali. Berapaan? Nanti kita omongin lah harganya. Kalau ada- macam variasi, ada yang per jam, ada yang per rute. Kalau ada ombak Minus lagi gimana aja anjir? budget ya. Kalau ada ombak gimana? Budget minus lagi aja. Kalau ada ombak kan itu Kalau ada bukan ombak mangrove. Kalau ada Oh, jadi nggak ada ombak. Nggak ada ombak. Ombaknya kecil. Tapi enggak. Lo olahraga laut. Pasti ada ombak gak sih? Iya nggak maksud gua dia berharap gak ada ombak di mangrove pun ya tipis-tipis ada. Oh, tipis-tipis. Ah, lu di kolam renang aja ada ombak anjir. Iya. Ada makanya namanya kolam ombak. Enggak, maksudnya kan dia kan berdiri tuh. Gue kan pernah lihat juga. Lalu di kolam ombak ngapain? Enggak, maksudnya si pedal kan jadi kalau ada ombak kan takutnya keseimbangannya gitu. iya benar sih benar. Tapi gua nggak separah itu. Soalnya Tapi justru biasanya kan itu serunya kayak surfing gitu kan serunya di situ. Oh. tapi seru banget sih pedal di sini nih di peak mangrove. Ya, ada yang paket satu rute sejam, ada yang 3 jam, ada yang juga nggak pakai paket jadi sejam cuma eksplorasi aja. Dan itu kalau lu nggak bisa kano juga ada banyak. Jadi Oh, itu ada lombanya. Ada lo kan? Balapan gitu. Olimpiade ada. kan namanya lomba. Kalau nggak balapan ngapain? Ya, maksudnya apa kayak Bagus-bagusan style. kayak keseimbangan gitu diombak-ombakin. Yang paling Liar banget anjir. Cuma Ninja Warrior. Liar banget, cuma liar banget. yang paling terakhir berdiri menang. Gitu. Kalau misal kayak gitu yang terakhir menang kan orang udah pada males ngombakinnya. Iya. Kan? Kalau mau kita bikin tren baru lah orang. Bukan pedal yang itu, pedal yang ini. Iya. Capek keriput ntar kulit gua gitu ntar. Kelamaan di air. Kulitnya keriput. Susah ntar kalau hujan. Squash itu apa? Squash. Squash itu beda lagi. Kalau squash itu mainnya sama tembok. Oh iya tenisnya di tembok. Iya. Benar ya itu squash. Ada nggak di Jakarta squash? Oh iya. Lu pernah main juga? Belum pernah. Main, gue pernah
Banyak yang aneh-aneh sekarang ya. Itu udah lama sih. Squash udah lama. Kalau squash itu biasanya agak capek karena itu mainnya sama tembok. Dulu gua sama Jojo sama tembok bertiga mainnya. Jadi Oh mainnya harus berdua squash tuh. iya. Kalau sendiri? Ya lu kayak main bulu tangkis aja sama tembok enggak berdua. Oh berdua. Raketnya raket tenis. Beda. Beda kan kayak Nah, yang kalau raket tenis itu lengkung terlalu gitu nggak sih? powerful. Oh yang itu. Bukan. Yang dilempar gitu. Ah. Beda lagi. Oh beda lagi ya. Kalau Itu jailai. Ja- ya Jailai itu. beda lagi. Oh ini kayak raket biasa, ini lagi lebih membel gitu. Oh. Membel apa? Membel. Membel tuh apa ya? Mantul. Oh. Pantulannya lebih mantul. Lu gak tau mambel? Apa? Gak tahu. Mambling. Enggak beda. Banyak banget sih, jujur banyak banget olahraga yang seru. Hoki juga harus coba. Hoki ini ya bukan es. Hoki. Hoki lapang. Hoki lapangan. Hoki lapang tuh ininya apa bolanya maksudnya? Bola. Oh pakai bola. Oh iya benar. Tahu nggak lu nama item-itemnya apa? Hoki. Tahu nggak lu namanya apa? Hoki. Bukan. Ayo lu tau gak? Tahu. Namanya pak. Hah? PUCK. Pak. Oh pak. Serius gua. Oke. Teman gue tuh main hoki, dia jago main golf langsung. Mungkin Oh, make sense. karena handle-nya sama ya. Gue bingung, dia pertama kali main golf, udah jauh banget dia gepuknya. Gini, kalau lu udah golf udah jago, Hah? naik satu level lagi. Apa? Polo. Tuh yang naik kuda. Seru banget bro. Tak. Itu kan di Cibinong. Gimana tuh polo tuh? Jadi lu ngedribble bola pakai naik kuda, pakai tongkat itu. Oh makanya polo tuh logonya orang naik kuda. Iya. Nah, Iya. gue tertarik banget tuh kalau ada duit deh. Main polo Sebenarnya sih. mahal, sebenarnya sama golf kurang lebih sama. Kan Cuma kuda. yang mahal itu lu bisa kudanya. Iya itu dia. Maksudnya kalau main lapangannya gitu nggak terlalu mahal. Dulu di gua kan dulu di Cibinong ya. Itu dulu ada lapangan polo tuh seru. Cuma yang susah itu lu belajar naik kudanya dulu dan setelah bisa main kuda lu bisa main polonya. Benar. Itu kan tuh kayak palu gitu tuh panjang. Lu Itu apa? Tujuannya apa? Ngegolin. Oh berarti Jadi- olahraga orang banyak. Jadi kalau golf itu lu kan sekali pukul. Kalau polo itu di dribble pak. Di dribble tapi pakai kuda. Digiring iya. Digiring, di passing. Berapa lawan berapa? gua lupa. Wah gak tau gue. 5 atau berapa? Iya. Ramai kan? Seru banget pak. Gila lu. Kayak perang sih jadinya ya. Enggak masalah. Attack gitu. Itu dia. Jadi bolanya kan kecil banget. Iya. Lu naik kuda segede gaban. Terus tongkatnya tuh yang Kayak palu susah kan. susah di intercept tuh susah lah. Iya, susah. Yang kayak palu gitu kan. Kayak palu. Oh iya. Makanya tuh kalau lu nonton yang jago banget tuh digiring pak. Digiring terus nggak jatuh-jatuh tuh bolanya. Karena kalau sekali bolanya jatuh bisa diambil sama lawan lu. Bolanya jatuh. Bolanya diapain emang? Di juggling itu. Di juggling terus sambil Oh, jalan. di-juggling bolanya. Iya, jadi lu naik kuda nih sambil jalan. Bola di juggling gitu, Pak. Oh, iya. Keren kan? Keren. Itu. Neymar gak Ada bisa. versi airnya. Polo air bener. Tahu semua polo air. Kudanya di air. Kuda laut gak sih? Polo air kayak volley gak sih? Bukan kuda laut ya. Bukan kuda laut. Emang kuda. gimana? Emang kuda tapi di laut. Kuda laut. Gue tuh suka banget nyoba-nyobain olahraga Susah. yang aneh itu, tapi kalau polo belum pernah nyoba gue. Karena gue belum bisa naik kuda. Cuma seru. Ini nih wall climbing pernah? Wall climbing. Lagi terakhir itu sekarang wall Capek climbing. anjir. Itu mah udah dari lama lah wall climbing. Wall climbing lagi terakhir. Nah, wall climbing latihan grip dulu Iya, biasanya. sakit tuh. Yang Indo kan juara dulu dari Ninja Warrior kalau nggak salah yang kemarin menang Olim ya. Oh iya benar-benar. Ninja. Dia wall climbing itu juara. Dia kebalik. Dia wall climbing dulu karena dia wall climbing dia bisa juara Ninja Warrior. Oh gitu. Hmm. Oh ya nggak tahu. Tapi dia banyak lah olahraga-olahraga unik yang bisa dieksplor. Indonesia tuh komunitasnya biasanya kecil-kecil. Kalau ada tuh juga seru kan flag football gitu. Oh iya pernah lu flag football? Pernah. Coba ngomong. Halo? Oh iya tadi mati ya. Ya udah katain ntar. Tes. Lu coba Tes 1, 2, 3. Tes. udah ya lanjut. Ya udah. Handar tuh punya hobi juga seru, flag football. Iya dulu pernah. Di Indonesia kayaknya nggak segede itu komunitinya ya. Kecil. Tapi terakhir tuh gue lihat jadi klub gitu udah ada kompetisinya sih. Belum ada federasinya. Tapi ada kompetisinya seru sih. Ada. Flag football. Per kampus. Belum pernah kan lu flag football? College football. Profesional nih buka handphone. Sorry.
dicari. Profesional. Tapi jujur olahraga yang gue masih penasaran sampai hari ini pengen nonton itu yang tadi gue sebut. Mandi. Kabaddi. Kabaddi. Kabaddi apa? Gue kayak pernah yang main gerobak sodor. Gerobak sodor sama gulat digabung. Olahraga nasi. Nasi mandi. Itu olahraga Mandi. India Raya lah, Pakistan, Bangladesh dan sebagainya. Seru banget. Tapi Pak, kayak kriket aja. Kriket kan rame di India ya. Iya. Itu top pemainnya, gue lupa namanya siapa. Top pemain Pendapatan lu ya. Anuresh. Vijay Singh. Oh, Rajesh. Nggak, tapi itu pernah dibahas Pak. Jadi top player kriket itu followernya hampir sama kayak Ronaldo sama Messi. Iya. Dan follow orang India semua. Hampir Saking semua. gedenya. Iya, dia terkenal emang di India. India doang. Betul. Karena kriket tuh cuman UK sama India setahu gue. Iya, sama kayak American football lah. American football. Marketnya nasional gitu. Tuh gila Pak. Lu olahraga yang gak well known di dunia, tapi followernya hampir nyamain top player yang olahraganya top di Nah, dunia. tapi fenomena kriket sama kabaddi ini dia tuh kayak bulu tangkis di Indonesia, itu tuh rooted. Jadi gabung sama culture negara juga. Jadi lu di hari-hari tuh main gituan gitu. That's why semua orang jadi look into gitu. Jadi kayak basket di Amerika ya. Kayak di Indonesia nih, lu ke kampung manapun biasanya minimal ada lapangan volley atau lapangan bulu tangkis lah. Bener. Nah kayak gitu kriket sama kabaddi di sana. Kampung gua ada lapangan kabaddi. Lapangannya kayak gimana gak tau gua. Kampung gua ada arena polo air. Di fasilitas umumnya. Ada orang renang mas gak bisa mas. Khusus polo. Di Blitar tuh ada tuh. Blitar Polo Air Center. Wow. Selamat datang di kampung polo air. Tapi seru juga kalau dibikin gitu ya, terpusat gitu ya. Iya seru ya. Blitar polo air, Malang badminton atau apa. Main sendiri-sendiri. Gak ada kompetisi nasional. Jatuhnya kan jadi gak rame Nggak itu. rame. Rame di Blitar doang. Ntar lu main ke Purwokerto. Oh Purwokerto ramenya pedal. Oh.